Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, kali ini Pak Des akan menceritakan sebuah hewan yang unik. Sebuah hewan yang masuk dalam kategori hewan yang memiliki lompatan tertinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Nah, hewan apakah itu? Hewan itu adalah kutu. Nah, bisa kutu anjing atau kutu hewan lainnya, kutu kucing atau lainnya. Ingat, kutu anjing bukan kutu anjing loh, bukan, tapi kutu anjing atau kutu hewan lainnya. Nah, sahabatku semua, kutu ini tercatat memiliki lompatan 150 kali lipat dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Bayangkan 150 lipat, kalau itu manusia tingginya 1 meter berarti 150 meter. 1 meter itu anak SD paling lebih lah. Kalau 1,5 meter atau misalkan anak SD itu lebih dari 1 meter pastinya, itu bisa 400 meter lompatan manusia. 400 meter lompat itu amazing banget, dahsyat banget. Nah, kutu itu memiliki daya lompat 150 kali lipat dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Nah, sahabatku semua, suatu ketika adalah seorang peneliti yang meneliti mengenai kutu ini. Nah, kutu hewan tersebut, kutu anjing itu diambil dan ditaruh di sebuah kotak yang kecil. Kita sebut saja kotak korek api. Nah, kotak itu kan pendek. Nah, suatu ketika kutu itu dimasukkan dalam kotak korek api. Nah, kutu itu berusaha melompat. Tak tuk, tak tuk, tak tuk, tak tuk. Dia tidak bisa keluar dari kotak korek api. Berusaha berulang-ulang kali. Tak tuk, tak tuk, tak tuk. Tetap lompatannya setinggi kotak korek api. Nah, suatu ketika di hari keesokannya, setelah kutu itu berusaha dan melakukan berulang-ulang, dia melompat hanya sebatas tinggi kotak korek api, karena dalam kotak korek api. Maka keesokan harinya kutu tersebut dikeluarkan. Ketika kutu hewan tersebut dikeluarkan, apa yang terjadi? Kutu itu melompat hanya setinggi kotak korek api, tidak lebih. Padahal dia sudah di luar kotak korek api. Artinya apa? Kalau kutu itu punya pikiran, berarti selama ini lompatan saya hanya sebatas korek api. Ya segitulah potensi saya ketika di dalam maupun di luar kotak korek api. Nah, sahabatku semua, jangan sampai kita seperti kutu hewan tadi. Maksudnya apa? Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi kotak korek api yang mengkerangkeng pikiran kita. Jangan sampai ketika pandemi COVID-19 prestasi kita berkurang, semangat belajar kita berkurang, karya kita berkurang. Jadikan pandemi COVID-19 sebagai bingkai yang membuat kita jauh lebih berkarya, jauh lebih semangat lagi dalam belajar. Kenapa? Karena nuansa baru. Jadi di pandemi COVID-19 ada 2 karakter yang akan terjadi. Pertama, karakter orang yang menyerah. Ya, pandemi COVID-19 online asik, habiskan waktu main game online. Tapi ada juga karakter yang unggul, yaitu ketika pandemi COVID-19 semangat belajarnya tidak berkurang, bahkan prestasinya bisa bertambah, dan itulah yang diharapkan. Nah, sahabatku semua, semuanya, jadikan pandemi COVID-19 menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih berkarya, inovatif, dan juga semangat. Baik, itu dari Pak Dias. Semoga selalu sehat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.